Rasulullah dawuh, hindarilah berbicara setelah sholat isya. Ketika kita habis jamaah sholat isya, terus sholat ba'diyah, setelah sholat ba'diyah, usahakan jangan berbicara dengan siapapun. Karo konco, jadi sampai ngobrol jam setengah 8 bengi, jam 8 bengi ngobrol karo konco, iku hukumnya makruh. Ketoke ora tau krungu sampean kok kaya sok ngono modele. Dadi dalu ngobrol karo kanca setelah habis isya niku hukumnya makruh. Karena apa? Karena waktu malam itu waktu saatnya kita istirahat dan munajat kepada Allah. Jadi tidur sore habis jamaah salat isya, salat ba'diyah, ba'da salat ba'diyah salat sunat mutlak, terus tidur itu hukumnya sunnah. Kecuali ngobrolnya sama istri. Ngobrol sama istri setelah habis isya ini hukumnya tidak makruh tapi sunnah. Jadi kofik ngobrol bareng isya neng cakruk kene karo Pak Pra makruh hukumnya Pak. Ngobrol apa ya makruh. Kok guyu ki padha ngobrol apa to ki. Tapi nek ngobrol karo Mbak Nimas sunnah. Apane anak-anak wayah turu niku hukumnya sunnah. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kenapa? Ini kondisional. Kalau saya dengan uminya habis isya nggak memungkinkan, karena mungkin umat membutuhkan, santri membutuhkan, maka waktu yang paling tepat untuk saya ngobrol sama umi itu ya setelah subuh atau sebelum subuh. Kalau habis subuh ngajar ya sebelum jamaah subuh itu ya ngobrol santai. Apa yang diobrolkan Kak Budi? Nggak boleh ngobrol utang. Satu, nggak boleh ngobrol utang. Wong lanang ngobrol utang karo bojo sahwate ilang Pak. Wong wedok ayune ilang, nggak oleh ngobrol utang. Dua, nggak boleh ngobrol tentang sesuatu yang membuat suami atau istri tertekan. Berarti obrolan ringan-ringan saja. Yo ngayal-ngayal sidik yo ora apa-apa. Wis pokoke ngobrol. Yang penting bangun komunikasi. In time. Jadi tidak keganggu anak, tidak keganggu tetangga, tidak keganggu siapa, usahakan ngobrol. Matikan HP, tatap suami kita, tatap istri kita. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, walatoful kalimah. Yang kedua itu latofatul kalimah. Rasulullah itu berbicaranya manis, berbicaranya indah. Cara nek bahasane kene apa? Nek ngomong karo bojo sing alus. Alus karo mesra itu dua hal yang berbeda. Ono sing alus tapi nyelekit. Yah, enten apa mah? Tak sawang-sawang lo yah yo. Jenengan ngriki niku ketingale kok mboten beto napa-napa. Jenengan ngriki rak beto kentol mawon to nggih ngoten. Wi alus tapi nyelekit ngoten niku. Lah, latofah itu tidak seperti itu. Latofah itu ya omongane alus terus ngademno ati niku jenenge latofatul kalimah. Di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sering bantu bojone urusan-urusan rumah tangga. Cara sakniki nyapu yo bantu nyapu, nyetrika yo bantu nyetrika. Niki enten sebuah hadis nek niki kula urung patek iso nglakoni. An Urwah qala qultu li Aisyah ya ummal mukminin ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhtifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu rawahu Ibnu Hibban. Dalam sebuah hadis Urwah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ummal mukminin, wahai ibunya para orang mukmin, apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah ada di sisimu? Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah ketika berada di sisiku ya melakukan hal yang banyak dilakukan orang lain. Rasulullah itu membawa sandalnya sendiri atau memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Artinya ketika ada baju yang robek, Rasulullah menambal sendiri, menjahit sendiri. Rasulullah juga mengambil air sendiri. Itu yang dilakukan Rasulullah. Padahal pangapunten
Mestinya saat itu Rasulullah juga meminta bantuan kepada Sayyidah Aisyah. Mestinya pantas, Dek, aku kepingin wudu jukukno banyu, pantas. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ketika Sayyidah Aisyah mau mengambilkan air, wis aku wae, ngoten. Itu Rasulullah. Makanya ngoten, bojone sampean kok arep adang, Dek, aku wae. Bojone sampean arep nyuci, wis aku wae. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki ketoke ora patek setuju sing lanang model. Membantu apa yang dilakukan oleh istri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa idharul mawaddah. Rasulullah sering menampakkan rasa cintanya. Rasulullah sering menampakkan rasa rindunya. Dan Rasulullah menyatakan rasa cinta secara verbal, secara omongan. Jadi ini perlu dimangertosi bapak-bapak terutama. Kadang seneng iku rak perilaku, betul. Seneng iku perbuatan, betul. Tapi Rasulullah memberi contoh ketika Rasulullah dengan istrinya, Rasulullah itu mengungkapkan rasa cintanya. Misalnya, Dek, aku seneng sampean. Dek, aku ngoten niku Rasulullah. Idharul mawaddah, menampakkan rasa cintanya. Ini bisa dilakukan ketika pangapunten hubungan biologis. Dek, sak donya iki ketoke sampean sing ayu dhewe. Tapi nek kira-kira ngelem ngene iki ndadekno tukaran aja lho. Soale ana wong lanang ngelem ndadekno tukaran. Dek, sampean niku sing paling ayu menurutku. Halah ngelemu ngene kok. Tenan lho, Dek. Halah, tambah tekan ndi tambah tukaran, berarti aja ngono carane ngelem. Cari ungkapan yang tepat sehingga istri kita itu ternyuh, sehingga istri kita itu nyaman, sehingga istri kita itu, soalnya ana wong wedok iku modele nek, Dek, aku cinta padamu, ngono telek tambah nih, telek to piye ngono kita tambah geger, dilem kok tambah geger. Berarti cari kata-kata verbal yang cocok untuk pasangan, dan itu yang dilakukan Rasulullah. Idharul mawaddah, menampakkan rasa senang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal bastu fil khalwah. Rasulullah itu jembar ajar nalikane sendirian dengan istri. Dadi enten tipikal ana wong lanang nek ana kancane akeh dhek iso ceria. Nek ana kancane akeh, ana bojone, ana kancane dhek kaya ya kaya paling bahagia sedunia. Tapi nek wayah di depan istrinya sendirian bedidit meneng wae. Dan ini perlu diperbaiki. Rasulullah itu al-bastu fil khalwah, al-basit fil khalwah. Rasulullah itu ketika di depan istrinya pokoknya kaya pinter dhewe dhek, kaya sing paling apian dhek, kaya sing paling sayang dhek. Dadi istri itu merasa, wih, pokoknya nek orang ngobrol karo bojo iku wis urip iku piye nek arane fek piye tanpa dirimu hampa ngono lho modele. Dadi ya seperti itu. Al-basit fil khalwah. Karena ada laki-laki dia iso jembar, iso al-basit ku nek ana wong akeh, tapi ning ngarepe bojo kikuk dhek. Ya iki dirubah. Kita boleh kikuk di depan orang banyak, kita boleh gak pede ning ngarepe wong liya, tapi kita harus al-basit fil khalwah. Ketika kita sendirian dengan istri, ya kita yang paling jantan, kita yang paling hebat, kita yang paling, sehingga istri kita itu cocok dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah melupakan kebaikan yang banyak dilakukan oleh istri dari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan. Dadi ngeten Bapak Ibu, enten wong apike sak gunung, eleke sak gelas, sing sak gunung dilalekke, sing sak gelas diiling-iling. Niki enten pasangan sing model ngoten niku. Rasulullah ketika istrinya melakukan kesalahan, yang dilakukan Rasulullah pertama apa? Mengingatkan kebaikan yang dilakukan. Jadi misalnya bojomu ngelakoni salah, sampean ngeling nih, Dik, salah-salahmu iki ijek akeh apik sing mbok lakoni. Wong lanang ya iso ngelem bojo sampai kaya ngono kuwi ya. Walah insyaallah nek ngaji sama wae ya mesti iso lah. Nggih, mosok piye-piye jere kae apike sak segara, eleke sak gelas, sing diling-iling eleke terus piye pepatahe piye? Piye Pak Pra? Sing guru bahasa Indonesia iki lho. Piye?
susu sebelangga rusak. Ya pokoknya ngono ki pokoknya. Lah kita nggak boleh seperti itu. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan kecil maksudnya, bukan 3 hal yang dilarang oleh syariat itu, kesalahan kecil ini ingatkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Kemudian wattaqafulu anizallah, ini melupakan kesalahan-kesalahan kecil. Jadi terutama kangge ibu, kangge istri, wattaqaful anizallah. Taqaful anizallah ini ada yang baca zallah, ada yang baca zillah. Melupakan kepleset kecil. Kemarin saya ngobrol sama Mas Hakim di Surabaya. Beliau bercerita bahwa Surabaya ini ngeri, Ustadz. Lah kenapa Mas? Angka perceraian Surabaya di 6 bulan terakhir itu mencapai sekian ribu. Akeh ya Mas yo, akeh. Bojonegoro ya podo ternyata Pak. Bojonegoro sampai viral di media sosial, ada 1350 angka perceraian dalam beberapa bulan. Itu ngeri. Nek versine wartawan yo kakean wong wedok senengane COD. Sing lanang bungkuk nyambut gawe, sing wedok senengane COD. Iku versine wartawan, itu bukan versi kita. Versi kita ya karena mereka tidak mempelajari sifat-sifat Muhammadiyah. Mereka tidak mempelajari sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Mas Hakim cerita, ada yang hanya karena istrinya disuruh beli ke toko tidak nurut, cerai Pak. Artinya at-taghaful anizallah ini dilupakan. Apa at-taghaful anizallah? Kalau pasangan kita melakukan kesalahan kecil, cepat hilangkan dari pemikiran kita, cepat maafkan. Melupakan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pasangan. Sakniki niku kathah sarjana, pinter tapi gak pinter memaafkan. Wakeh universitas, doktor, S2 tapi gak pinter menghargai pasangan, gak pinter melayani, gak pinter menghormati, gak pinter memaafkan. Ini yang terjadi. Kenapa perceraian ini semakin banyak? Karena sakniki wong iku pinter akale tapi gak pinter atine untuk memaafkan. Pinter akademisine, sosiale tapi gak pinter untuk menghargai, gak pinter untuk toleransi, gak pinter untuk menghargai. Kula iling zaman bapak niku kalih mbok karo yonge niku sering cerita. Yonge niku dinikah bapak niku usia 12 tahun. Dadi nikahe umur 12 tahun. Tahun swidak niku nikah, tahun swidak nikah di saat usianya masih 12 tahun. Cara bocah saiki nikah umur 12 tahun kira-kira janggal napa mboten? Janggal. Ana wong wedok umur 12 tahun. Lebih janggal lagi Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Kanjeng Nabi umur 9 tahun. Cara pemikirannya mahasiswa saiki, bocah nom saiki, bocah umur 12 tahun dinikah digawe apa? Ketika ngoten jawabannya sederhana. Wong wedok dinikah umur 12 tahun, apa langsung dienggo nggih mboten? Ternyata urip sak omah, Pak. Bapak umur 18 tahun, yonge umur 12 tahun, tunggal sak omah. Mek apa? Hanya belajar untuk mencintai. Zaman biyen dijodhokno wong tuwa, ora ngerti. Moro-moro kuwi bojomu, iki bojoku ngoten. Tunggal saomah hanya untuk belajar mencintai, wong rungono rasa cinta. Belajar menghormati, belajar melayani, belajar memaafkan. Belajar satu hati cara saiki. Ngoten niku ngenteni sampai 5 tahun. Jere wong tua-tua biyen wis patut apa urung? 5 tahun tunggul saomah, ora laopo-laopo, ora turu bareng, iso dadi zaman biyen. Karena sama-sama belajar mencintai, belajar memaafkan, belajar menghargai, belajar melayani dan lain sebagainya. Otomatis karena belajar ini banyak melupakan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Lah sakniki ora nikah lagi seminggu mulai, lah ning ngopo kok mulai? Ora patut tok. Lawangnya dikunci zaman saiki, Pak. Lawang dikunci lagi seminggu mulai, Pak. Ki kok muwenengi gak ning sing dijudukno ketoke sampean iki.
Sampean sedina langsung patut ya bojomu ya. Masya Allah, ini zaman biyen. Jadi orang dulu lebih banyak belajar sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Orang sekarang lebih pinter tapi nggak pernah belajar sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Mulane zaman biyen najan dijodhokno pada akhirnya patut seneng nalikane wis 5 tahun. Seneng nalikane 6 tahun. Zaman biyen biasa. Zaman saiki ora iso, Pak. Memaafkan ora iso. Belajar mencintai, menghargai gak iso. Belajar melayani ora iso. Alasane nopo? Aku gak seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wa iqalatul usrati. Wa iqalatul usrati. Kanjeng Nabi santun dan memaafkan. Artinya santun dan memaafkan itu tidak pernah melukai dengan omongan, tidak pernah melukai istri dengan perbuatan. Orang ngampleng ya orang ngomong menyakitkan. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah, rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya, tidak memukul istrinya, tidak memukul anak cucunya, tidak memukul pelayannya, tidak memukul siapapun kecuali saat berjihad di jalan Allah. Rasulullah tidak pernah menggunakan tangannya untuk menyakiti, tidak pernah mengucapkan lisannya, mengatakan lisannya untuk menyakiti baik pasangannya atau anak cucunya atau pelayannya, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Wasiyanata irdiha, Rasulullah itu menjaga harta istrinya. Seorang suami punya kewajiban untuk ikut menjaga harta istrinya. Loh, apakah istri itu punya harta? Punya. Mas kawin yang diberikan suami kepada istri itu menjadi hak istrinya. Wirosah, harta warisan dari orang tuanya kepada istri itu menjadi hak milik istrinya. Kemudian kalau seorang istri pangapunten punya pekerjaan, membantu suaminya atau dia menghasilkan dirinya untuk membantu, pada dasarnya istri itu bekerja sebenarnya mubah, tidak ada kemakruhan dan tidak ada keharaman. Dulu ada beberapa sahabiyah juga ikut membantu suaminya bekerja. Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga menenun, menjahit pakaian yang dari jahit pakaiannya itu mendapatkan upah. Lah upah istri ini otomatis menjadi hak milik istri. Suami juga punya kewajiban, harta istri harus ikut menjaganya. Ora kok halah duwe bojo ben-ben ngono, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku suami yang romantis. Artinya wakillatu mujadalatiha. Rasulullah itu tidak mau berdebat dengan istrinya. Jadi bapak jenengan nek kepingin tiru Kanjeng Nabi, nek bojomu ngajak debat, hindari. Hindari. Kok guyu-guyu sering bantah-bantah Pak Saman? Nggih, hindari. Iya aja tinggal ngopi lah. Rungokno ae, rungokno dhisik. Wis Dik, durung rungokno neh. Wis Dik, durung rungokno neh. Kok nek wis kesel lagi tinggal. Kok nek mulai digremengi neh. Urung Dik, iya wis tinggal neh, ora apa-apa. Wa qillatu mujadalatiha. Rasulullah itu sedikit untuk enggak seneng bantah-bantahan dengan pasangan, dengan istrinya. Artinya Rasulullah itu mengungkapkan dengan ucapan-ucapan romantis. Bahasanya indah, romantis. Kemudian Rasulullah juga melibatkan istri dalam semua bentuk perjuangan. Bahkan nek teng mriki teng kitab Majmu' Rasail dicatat wa badlul mu'nati bila bukhlin laha. Rasulullah itu memberi biaya hidup tidak pelit kepada istrinya. Jangankan kepada istri, terhadap siapapun Rasulullah tidak pernah pelit. Tapi ojo nganggo ilmu anyar iki fik, dinane ngaji rada anu. Ono pemahaman suami itu tidak dituntut setia, suami itu hanya dituntut tanggung jawab. Lho wis
Kofik mampu kakwah pisan ki Pak. Ya aja ngono dhisik. Memang dalam konsep poligami memang suami diperbolehkan poligami. Artinya suami tidak dituntut setia dengan satu istri, tapi suami itu dituntut untuk tanggung jawab. Tapi ki ungkapan iki aja kok terus berarti aja mbok tafsiri ngono dhisik. Engko tambah walah karo Pak Yaya oleh pisan. Iki butuh pembahasan yang luas. Wes, Rasulullah tidak pernah pelit terhadap istrinya. Rasulullah selalu melibatkan istrinya dalam perjuangan. Kemudian suatu saat salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf di masjid, diikuti oleh Rasulullah. Nama istri Rasulullah ini adalah Sofiyah. Ketika Rasulullah mau kemana dek? Mau pulang, itikaf Ramadan. Ya sudah, ayo bareng. Bertemu dengan para sahabat, siapa ya Rasul? Ini adalah Sofiyah, istriku tercinta. Jadi Rasulullah biasa mengenalkan istrinya dan mengatakan ini adalah istriku. Rasulullah mengakui istrinya di depan publik. Kemudian Rasulullah juga punya akhlak atau etika ketika Rasulullah akan bepergian. Itu Rasulullah mencium kening istrinya ketika mau bepergian. Iki biyen tak lakoni, tapi saiki yo tak lakoni tapi ning jero kamar. Kula sering ketika membaca kitab-kitab tentang akhlak Rasulullah kepada istrinya, diantaranya yaitu Kanjeng Nabi niku nek arep metu niku mencium kening istrinya. Lah kula awal-awal nikah nggih ngoten disawang santri, disawang wong ngoten iki biasa mencium istri di keningnya di saat akan bepergian. Tapi berhubung ada kejadian insiden, koncoku ku cerai mau gara-gara dia tidak pernah dipamiti karo bojone, Pak. Dadi ngeten. Beliau mondok di salah satu pondok pesantren, sing nalikane Pak Yai ini arep lunga, mobil wis ning kono, mesti bojone cium tangan bolak-balik, terus Pak Yai ini niki mencium keningnya. Sehingga santri ini sok aku nek dadi kiai, sok nek aku dadi ustad, kaya ngono prasane ngono. Bareng dadi kiai dadak ora ngono, Pak. Bojone kon cium bolak-balik ora gelem. Akhirnya menyesal kecewa. Oh, ternyata mengumbar kemesraan di depan publik itu kadang baik tapi juga kadang tidak baik. Lah setelah koncoku cerai niku kula mboten nate nek kepingin cium ulak-walik yo ning jero kamar, nek kepingin mencium kening yo ning jero kamar, kok roh pokoke metu ko lawang mlebu mobil ngono wae. Nek sampean kan gak disawang, gak ning sing pingin yo ngono ora apa-apa. Ning ngarep ini ora apa-apa, ning pinggir mobil ora apa-apa. Lu pernah lo aku ngejak sapa kae Mas Dimas arep ngaji neng Rembang, jemput Mas Tio karo Mbak Kalin. Mas Tio nyium Mbak Kalin niku neng terminal neng keninge. Mas Dimas, ya Allah astagfirullah, ya Allah. Oh lair kaprah, ya Allah. Ternyata ada sesuatu yang seperti itu dianggap wow ngoten lho. Lah ngoten niku nek sing muni ya Allah ki ora padha karo dhek kan astagfirullah. Lah bojoku kok gak kaya ngono kan ngono. Akhirnya menyesal. Mulane hati-hati kalau kita mengumbar kemesraan di depan publik, kudu hati-hati. Nek eneng sing merasa punya istri musibah iya. Wes bojoku kok gak kaya ngono lho maksudnya. Pun Rasulullah mencium istrinya ketika hendak safar. Kemudian wa ikramu ahliha, Rasulullah itu juga memuliakan keluarga dari si istri. Jadi kalau kita gelem karo sing wedok, ya awake kudu gelem bapak ibuke, ya gelem ponakan-ponakane, ya gelem dulur-dulure. Aja gelem bojone tok tapi ora gelem liyane. Sayyidah Aisyah juga menceritakan Rasulullah ketika sendirian niku sering tidur di pangkuan istrinya. Niki gampang lakonane iki. Dadi engko teko omah, "Dek, ini ngapa? Ndang lungguh to, Dek, aku pengen Bu." Nggih. Rasulullah sering tidur di pangkuan istri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima kekurangan istri. Wa dawamul wa'di al jamili. Rasulullah selalu memberikan harapan-harapan yang indah.
Lah iki termasuk etikane Bapak nalikane kita ngobrol karo bojo, etikane yaiku wadawamul wa'di al jamil, memberi harapan positif, memberi pembicaraan positif kepada istri. Dek kepengin haji. Ya pengin le Mas, mosok gak kepengin tak daftarno ya. Ayo to Mas, tapi gum saiki. Sok dongakno muga-muga nang cepet iso daftar haji. Itu jenenge dawamul wa'di al jamil. Selalu memberi harapan positif, memberikan harapan positif, harapan-harapan keindahan. Niku nek ngobrol karo bojo. Kemudian wasiddatul ghirati 'alaiha. Rasulullah selalu memberikan rasa semangat kepada istri. Orang ngendoni tapi selalu memberi apa? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis ingkang dipun riwayataken kalih Imam Ahmad, idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Rawahu Ahmad. Ketika kita mencintai seseorang dari saudara muslim kita, datangi rumahnya dan katakan, aku mencintaimu sebagai seorang muslim, aku akan membantumu. Ini seorang yang dua muslim saling mencintai karena agamanya Allah. Begitu juga ketika kita dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kalau kita mencintai istri kita, maka datangi dia dan katakan, dek aku seneng sampeyan karena Allah. Dek aku seneng sampeyan karena takjak melaku ning dalane Gusti Allah. Itu keterangan dari kitab Majmu'ur Rasail yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana etika Rasulullah, adab-adab Rasulullah dengan istrinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salatiha fil jam'i ay jam'i rijali bi 25 darajah. Hadza mahmulun ala syabati wa nahwiha. Rawahu ad-Dailami an Ibnu Umar. Diceritakan dari Abdullah ibnu Umar, Imam ad-Dailami meriwayatkan satu hadis bahwa diceritakan dari Ummi Salamah, Kanjeng Nabi dawuh, salate wong wedok ning jero omah dhewean itu lebih baik daripada sholat perempuan keluar dari rumahnya menuju masjid, pahalanya 25 derajat. Jadi wong wedok sholat ning jero, aku kepingin oleh 17 derajat. Sholatnya perempuan di dalam rumah sendirian, tidak ada orang yang tahu, itu pahalanya 25 derajat. Hari ini Bapak Ibu kita menyaksikan fenomena di mana wong wedok-wedok iku padha ketok salehah. Allahumma amin. Akeh wong wedok sapa majelis taklim. Allahumma amin. Akeh wong wedok sapa masjid. Allahumma. Fenomena itu mendulang pahala atau mendulang dosa. Aja simpulno dhisik kok khatamno dhisik. Kula tasik nyekseni. Mbok kula, yung kula, ibu kula niku tasik kula nyekseni. Di depan rumah kula niku ra enten musala. Dulu. Pondok Putri sekarang, yang sekarang jadi kantor Pondok Putri paling belakang, itu dulu rumahnya Mbah. Saya di situ. Jadi yang sekarang rumahnya Gus Umam itu dulu lapangan. Depan rumah persis ada musola. Tapi yunge arep sholat jamaah terawih, arep sholat fardu saja, itu sama mbah itu dilempar apa? Pucukan. Padahal anaknya wis papat. Kulo kelas 3 SD, kulo kelas 4 SD, kulo SMP, yunge niku nek arep sholat jamaah diberung kali nganggo apa? Pucukan. Diantem tenan, Pak. Pucukan. Arep ning ndi ning langgar. Sholat ning jero omah wae, ngoten. Itu mbah cara didiknya seperti itu. Saya menyaksikan sendiri. Kula kita angklete gak oleh sholat jamaah ning jaba iku piye? Wong yo ning ngarepe omah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajeng aja simpulno dhisik, aja simpulno dhisik. Iku nek mbok simpulno dhisik tambah repot. Engko bojomu terus mbok bondo ora oleh metu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatnya perempuan di dalam rumah sendirian itu lebih afdol daripada salat jamaah. Satu, pahalanya terpaut 25 derajat. Salat perempuan di dalam rumah sendirian itu lebih afdol daripada salat jamaah bersama Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati, inna ahabba salatal mar'ati ilallahi fi asyaddi makanin fi baitiha zulmatun
sebaik-baik sholatnya perempuan sungguh menurut Allah itu sebaik-baik tempat yang di situ tempatnya di dalam rumah dan gelap. Saapi-api salate wong wedok menurut Allah, terus Kanjeng Nabi, iku salate wong wedok sing ning jero omah, ning jero kamar tik peteng. Ah niki rada berat ngaji iki ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun alwawu lil hal wal halu laisa biha dararun fayastashrifuha asyaitanu. Niki pun mulai kenapa ada larangan perempuan untuk sholat jamaah di dalam masjid. Fayaqulu la tamurrina ala ahadin illa ajabathu wa innal mar'ata la talbisu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidina fataqulu a'udhu maridon au asyhadu janazatan au usalli fil masjid wa ma abadat imra'atun rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sungguh ada perempuan, istri maksudnya, keluar dari rumahnya, kemudian wa ma biha ba'sun, dan dia tidak punya masalah, tidak ada bahaya apapun, tidak ada fitnah, tidak ada bahaya apapun yang mengancam dia keluar dari rumah. Niatnya ibadah. Kemudian fayastashrifuha asyaitanu. Kemudian ketika ada keluar perempuan ini dari rumahnya, maka setan itu melotot matanya, memandang perempuan ini. Kemudian fayaqulu la tamurrina ala hadin illa ajabathu. Setan ini akan mendekati perempuan ini, mendekati semakin dekat dan membisikkan ke dalam hatinya, hai, kamu jangan sekali-kali berjalan kecuali orang akan kagum dengan kecantikanmu, kecuali orang akan heran, kagum dengan kemolekan tubuhmu, dengan cantiknya parasmu dan lain sebagainya. Mulane wong wedok iku asline nek metu iku niate wis apik, wis apik, tapi lagi kok ngarep omah wis kegodho setan. Karo setan wis dipri-prike ning atine, kowe nek metu saka omah aja sampe ana wong nyawang kowe tapi gak kagum. Sing muni ngono sapa jenenge? Setan. Akhirnya wong wedok niki karena orang perempuan itu mudah tergoda, akhirnya oh iya akhirnya mlakune wong wedok wis beda ning jero omah karo ning jaba iku wis beda. Kok guyu bojone sampean ya ngono ya. Mlakune ning jero omah karo ning jaba iku wis beda. Carane wis beda, cara berpakaiane wis beda. Nek ning jero omah desteran, nek ning jaba nek ning jero omah ora mikir apa-apa, nek ning metu. Lah itu karena satu langkah keluar dari rumah dia sudah terjebak oleh jebakan setan. Dilanjutkan. Deknane kan wis wong lanang, saiki gilirane wong wedok to iki ya. Ya wis pokoke iki rungokno wong wedok-wedok. Cuma sayang gak pate akeh sing ngaji iki. Roh wae gilirane diseneni ya. Setan muni ngene, la tamurina ala ahadin illa ajabatu. Kowe aja mlaku ngliwati wong kejaba wong iku akan heran dengan kecantikanmu. Wa innal mar'ata la talbisu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidin fataqulu a'udhu maridon. Sungguh ketika perempuan memakai pakaiannya, kemudian suaminya bertanya, dek, kok kamu menggunakan pakaian yang indah mau kemana? Maka dia menjawab, a'udhu maridon, aku ingin menjenguk orang sakit. Au asyhadu janazatan, anu mas, teman saya meninggal, saya diajak takziah. Au usolli fil masjidi, dek, kok macake apik, aku ape salat ning jero masjid. Kanjeng Nabi dawuh, wa ma abadat imra'atun rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha. Tidak ada ibadah perempuan kepada Tuhannya menyamai dan sebanding ketika dia menyembah Tuhannya di dalam rumahnya. Saapi-apike wong wedok ibadah model piye ae wong wedok, saapi-apike ibadah wong wedok ya iku ibadah sing dilakoni ning jero omah.
Wis aja dilarang dhisik iki mulai aku kok ape melarang bojoku salat jamaah ning masjid. Aja dhisik, aja dhisik. Iki lagi mukadimah. Lagi mukadimah, intermezzo. Tapi kinten-kinten leres napa mboten dawuh Kanjeng ngeten iki? Dawuh Kanjeng Nabi ngeten iki leres napa mboten? Perempuan itu ketika keluar dari rumahnya satu langkah sudah tergoda oleh setan. Berjalan ingin dilihat orang lain, berpakaian ingin dilihat orang lain, berhias ingin dilihat orang lain. Wa an Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah yakhruju an-nisaa minal masjid yaumal jumu'ati fayaqulu ukhrujna ila buyutikunna fadzalika khairul lakunna rawahu at-Tabrani fil kabiri. Ada satu kisah. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah ini di dalam kitab Al-Kabir atau Tabrani ini ada perempuan keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian niki enten Abdullah ibnu Syayyab. Abdullah ibnu Syayyab ini menceritakan bahwa dia melihat ada seorang wanita keluar dari masjid dari sholat Jumat. Wa yaqulu ukhrujna ila buyutikunna. Abdullah ibnu Syayyab ini mengatakan, hai perempuan, keluar kalian dari masjid, pulang kalian ke rumah kalian. Dadi ana wong wedok-wedok pengin sholat Jumat oleh Abdullah ibnu Syayyab. Beliau adalah sahabi, orang yang menangi Kanjeng Nabi, orang yang ngerti pendidikannya Kanjeng Nabi. Ana wong wedok sholat Jumat ing masjid, oleh Abdullah ibnu Syayyab diusir. Ukhrujna ila buyutikunna, keluar kalian dari masjid menuju rumah kalian. Fadzalika khairul lakunna, sholat di rumahmu, zuhur sendirian di rumahmu itu lebih baik daripada sholat Jumat di masjid berjamaah. Bapak Ibu, hari ini kita bisa menyaksikan banyak sekali wanita-wanita yang sholat Jumat. Bagaimana menurut madhab Imam Syafi'i kalau kita ngaji? Kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, yang paling utama orang perempuan itu sholat zuhur. Tapi kalau sholat Jumat apakah boleh? Sekedar boleh bagi siapa? Bagi orang yang sudah Aisyah, bagi orang yang sudah tidak haid, usia 63 tahun. Kalau masih di bawah 63 tahun, 55, 57, tolong tetap sholat zuhur di dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ngaji iki ketoke gak patek populer ya. Sekarang marai menggalakkan wanita majlis taklim, terus menggalakkan wanita oh iya, di dalam masjid. Pun kula lajengaken. Pokoke iki nek gong rampung aja anu dhisik, aja simpulno dhisik. Kok moro-moro mbok simpulno bojomu mbok tekan mbok kongkon omah terus. Kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten malih setunggaling riwayat waruya annamra'atan marrat ala Abi Hurairah radhiyallahu an. Warihuha yu'assafu utawa yu'assifu atau yaksifu. Faqala laha aina turidina ya ummatal jabbar. Qalat ilal masjid. Qala au tatayyabat? Qalat na'am. Qala farji'i faltasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullaha salatan min imra'atin kharajat ilal masjid wa rayhuha yaksifu hatta tarji'a fataltasila. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang perempuan, ibunya Jabbar, mau sholat jamaah di masjid, bertemu dengan sahabat Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ini mencium bau harum dari Ummat Jabbar ini. Ditanya, kamu mau kemana wahai Ummat Jabbar? Kamu mau kemana wahai ibunya Jabbar? Ibunya Jabbar menjawab, menuju masjid. Aku mau sholat jamaah. Dengan harum seharum ini? Ya. Kembali pulang, mandi, bersihkan bau harummu, baru kembali ke masjid. Padahal Ummat Jabbar kalau melihat ini, beliau sudah sepuh, tapi nganggo minyak
wangi, dikongkon mantuk, dikongkon adus. Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima sholat perempuan yang keluar menuju masjid dan baunya harum sampai dia pulang dan mandi. Jadi wong wedok niku akhlake wong wedok siji, jangan sering keluar rumah untuk keramaian. Dua, walaupun itu untuk ibadah. Dua, tidak menggunakan minyak wangi. Sing minyak wangi itu bisa dicium oleh orang lain. Minyak wangi ini jenenge ST. Minyak ST, paham ibu minyak ST? Minyak selamat tinggal. Orangnya sudah ke sana, baunya masih di sini. Namanya minyak apa? ST, minyak selamat tinggal. Itu nggak boleh. Apakah orang perempuan boleh menggunakan minyak wangi? Boleh. Untuk orang lain tidak mencium bau tidak enak badannya. Terus sing dienggo iku minyak sing sekiranya pinggire ora mampu nyelengit. Terus tidak mengandung ingin mencium lagi. Oleh, tapi nek iso pinggirmu ojo ngambu wangine. Sampai seberapa batasannya engko sampean ngerti dhewe batase. Terutama sing lanang-lanang kudu juweh. Apa kok wah bumbu iki lho. Kurangi. Ganti kelambi, kurangi. Kok mbok cium nek kok sak meter kok cek mampu. Kurangi, ganti kelambine, kurangi. Sing dienggo eksperimen kudu sing lanang. Jarak 1 meter. Piye, Bi? Orang mampu. Oh ya wis, berarti sing mampu sampean dhewe, sing penting kancamu gak terganggu. Ini riwayat dari Abu Hurairah ketika ada seorang perempuan yang menggunakan minyak wangi, sing minyak wangi ini bisa dicium oleh orang-orang sekitarnya. Saiki wis akeh terjadi apa urung yo ngene iki? Sing paling contoh gampang iku minyake sing ning pesawat iku jenenge apa? Pramugari, wonge 2 meter ambune jek ning kene, Pak. Nah, iku aja tiru, ngono ki sing ora oleh. Sebisa mungkin perempuan bisa menjaga jangan sampai orang mencium bau harum kita. Wa ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki enten malih bainama Rasulullah jalisun fil masjidi idza qalat imra'atun, kemudian masuk seorang perempuan mim Muzainah, ditasghir dari kabilah Muzainah, taraffala fi zinatin laha utawa turaffilu fi zinatin laha fil masjidi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inhau nisa'akum an lubsi zina wattabakhtari fil masjid fa inna bani Israila lam yul'anu hatta labisa nisa'uhum az-zinah watabakhtaru fil masjidi. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah berkata bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang perempuan dari kabilah Muzainah. Yang kabilah Muzainah niki bi fathil kha ay tutilu thiyabaha, fi zinatin laha fil masjidi. Perempuan ini adalah kabilah dari Bani Mudhar. Dia adalah Muzainah ibnu Ad bin Tabiqah bin Ilyas bin Mudhar. Perempuan ini memanjangkan pakaiannya. Kemudian
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memanjangkan pakaian itu nek zaman biyen Bapak Ibu pangapunten, pakaian itu dulu kain itu sangat mahal. Sehingga kok ana wong lanang wong wedok nglembrehno pakaian itu dianggap sombong. Jadi menggunakan perhiasan yang banyak menuju ke masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai manusia, inhau nisaakum, cegahlah wanita-wanita kalian an lubsi zinah, dari menggunakan perhiasan. Wa tabakhturi ay tahsinul masyi, cegahlah wanita-wanita kalian untuk piye yo nek mlaku digawe-gawe niku jenenge apa bahasa Indonesiane? Mlaku gawe-gawe niku lho piye bahasa Indonesiane? Piye? Jalannya dibuat-buat. Jalan mlakune tapi kanggo golek perhatian. Kok ana wong wedok mlaku ning jero masjid utawa menuju masjid, dia banyak berhias, kemudian jalannya dibuat-buat, cegahlah. Karena apa? Allah tidak melaknat Bani Israel sebelum wanita-wanita mereka banyak berhias, wanita-wanita banyak tingkah di dalam berjalan di dalam masjid. Rawahu Ibnu Majah. Wa hadhi zinah kabiratun idza tahaqqaqat al fitnah. Termasuk dosa besar ketika perempuan berhias melakukan digawe-gawe, termasuk dosa besar ketika melakukan digawe-gawe dan berhias itu mendatangkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tidak mendatangkan fitnah bareng bojone itu hukumnya makruh.